1 bulan ini dilalui Edward dengan sangat berat. Masalah demi masalah seolah datang silih berganti. Meski Paman Lukas tidak pernah berhenti sedikit pun menolongnya, namun tetap saja, takdir seolah memaksa Edward untuk menyerah. Edward selalu tampak kusut akhir-akhir ini. Wajahnya selalu penuh dengan beban berat yang dipikulnya. Belum lagi tekanan dari pihak sana-sini agar ia segera melepaskan jabatannya. Itu semua membuatnya semakin tertekan. Sudah seminggu belakangan, Edward bahkan harus mengonsumsi obat tidur agar matanya dapat terpejam setiap malam. Paman Lukas ingin mengajaknya ke psikolog untuk memeriksakan keadaan mentalnya yang sepertinya cukup terguncang. Namun dia menolaknya. Luna yang setiap hari setia datang menemuinya untuk memberikannya semangat juga kadang malah tidak digubrisnya. Ia selalu beralasan kalau dirinya sibuk, jadi tidak bisa bertemu siapapun. Hingga tiba masanya, hari ini Edward dilanda ketakutan yang berlebihan. Ia gelisah, tidak bisa tidur semalaman. Sekalinya tertidur, ia malah bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kehilangan Luna dan orang-orang terdekatnya karena dirinya yang lemah dan tidak berdaya. Paman Lukas sampai memanggil dokter ke rumah untuk memeriksakan kesehatannya. "Bagaimana keadaannya, dokter?" tanya Paman Lukas begitu melihat dokter keluar dari kamar Edward setelah memeriksakan tuan mudanya. Tuan Edward mengalami stres berat. "Apa Tuan tahu kalau belakangan ini dia mengonsumsi obat tidur setiap malam?" tanya dokter yang diangguki oleh Paman Lukas dengan sesal. "Itu tidak baik untuk kesehatan Tuan Edward, Tuan," lanjut sang dokter. "Saran saya, Tuan Edward perlu dibawa ke psikolog, biar nanti dia akan diarahkan di sana. Sementara ini, saran saya, Tuan Edward jangan diperbolehkan untuk memikirkan sesuatu yang berat-berat dulu. Itu dapat membuatnya tambah tertekan. Kalau bisa harus ada yang mendampinginya juga setiap saat, Tuan. Dia butuh ditemani." "Baik, dokter," saut Paman Lukas dengan lemah. Ia kasihan pada nasib tuan mudanya. "Sementara ini saya tidak memberikan obat apapun. Saya hanya meresepkan beberapa vitamin saja untuk dikonsumsi dan jangan lupa saran saya tadi. Bawalah Tuan Edward ke psikolog, Tuan. Dia butuh pendampingan," ucap sang dokter mengakhiri pertemuan mereka. Paman Lukas pun dari awal sudah menyarankan Edward agar bertemu dengan seorang psikolog ketika melihat kondisinya yang terus-menerus tertekan. Hanya saja, ia pun tidak bisa berbuat banyak kalau Edward sendiri menolaknya. Edward adalah pria dewasa, bukan anak kecil yang bisa dipaksa-paksa dan langsung menurut saat disuruh melakukan sesuatu. Baru saja dokter pulang dari rumah Edward, handphone milik Paman Lukas sudah berdering. Ternyata ada panggilan dari Sasha, si biang masalah dalam kehidupan tuan mudanya. Tak ingin membuat dirinya kesal, Paman Lukas pun menolak panggilan tersebut. Bukan Sasha namanya, kalau mudah menyerah. Ia terus menghubungi Paman Lukas berkali-kali, sampai akhirnya pria itu terpaksa menjawabnya. "Kurang puas apa lagi Anda menyakiti Tuan Edward?" ucap Paman Lukas dengan ketus saat menjawab panggilan dari Sasha. "Apa maksudmu bicara seperti itu?" "Aku hanya ingin bertemu dengannya. Aku ingin membicarakan sesuatu. Ini penting," desak Sasha. "Tuan Edward sedang tidak bisa diganggu dan tidak mau menemui siapapun," jawab Paman Lukas. "Di mana dia sekarang?" "Aku saat ini sedang di perusahaan. Tapi sekretarisnya bilang dia tidak datang hari ini. Apa dia sakit? Atau dia pergi ke suatu tempat?" tanya Sasha dengan ngotot. Paman Lukas menghela nafas dalam-dalam. Menghadapi wanita satu ini memang butuh banyak kesabaran. "Sebaiknya Anda berhenti mengganggu kehidupan Tuan Edward, Nyonya. Dia tidak akan mau bicara dengan Nyonya lagi," jawab Paman Lukas. "Apa hakmu bicara seperti itu? Aku ini ibunya." "Ibu mana yang tega menelantarkan anaknya sendiri, lalu datang-datang ingin merebut apa yang sudah dimiliki oleh anaknya? Saya rasa Anda perlu introspeksi diri lagi," hardik Paman Lukas yang sudah mulai hilang kesabarannya. "Berani-beraninya kau bicara seperti itu kepadaku.
Aku meminta Hiro menggantikan posisi Edward agar Edward bisa tenang menjalankan pengobatan untuk kesembuhannya. Dia butuh terapi, butuh pengobatan. Dia bisa sembuh kembali. Untuk itu, aku ingin menemuinya dan menjelaskan semuanya, jelas Sasha. Benarkah begitu? Lalu, kenapa Anda menggunakan cara busuk Anda dengan membujuk para pemegang saham lain agar mendukung keinginan Anda? Kenapa tidak bicarakan semuanya baik-baik dengan Tuan Edward? Tidak usah banyak alasan, Nyonya. Sekarang tolong biarkan Tuan Edward tenang menjalankan hidupnya sendiri. Dia tidak butuh Anda. Paman Lukas pun dengan cepat memutuskan panggilan itu. Ia terlihat menghela nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya. Wanita itu membuatnya tidak habis pikir. Sangat ambisius dan tega pada anak kandungnya sendiri. Di kantor, Luna baru saja mendapatkan kabar kalau Edward tidak datang ke perusahaan hari itu. Dia tentu khawatir dan mencoba menelpon nomor Edward, tapi nomornya malah tidak aktif. Luna jadi risau kalau kekasihnya itu kenapa-napa. Ditambah lagi, dia sempat bertemu dengan ibu kandung Edward dan Hiro di perusahaan. Ia semakin khawatir, apakah mungkin perusahaan ini akan jatuh ke tangan Hiro nantinya? Sebenarnya dia sendiri tidak peduli siapapun nanti yang akan jadi CEO di sini. Yang penting Edward dalam keadaan baik-baik saja dan tidak tertekan atas masalahnya ini. Luna, kau kenapa? Tanya Shelin yang melihat sahabatnya itu tidak bersemangat ketika makan siang. Luna hanya menggelengkan kepalanya. Dia belum mau menjelaskan pada siapapun tentang hubungannya dan Edward. Kalau sedang ada masalah, kau bisa berbagi cerita padaku. Mana tahu aku bisa membantumu. Yang paling tidak, kau akan merasa lega setelah menyampaikan unek-unekmu, pujuk Selin. Terima kasih ya sudah perhatian padaku. Aku hanya sedang kepikiran sesuatu. Tapi aku belum bisa cerita padamu, jawab Luna. Tidak masalah, apapun itu semoga tidak membuatmu sedih, saut Selin yang diangguki oleh Luna. Oh iya, ngomong-ngomong, kau dengar gosip-gosip baru di perusahaan ini tidak? Dengar-dengar CEO di sini sebentar lagi akan diganti. Nah, yang gantikan itu saudara tiri Tuan Edward katanya. Pria tampan yang pernah aku temui beberapa kali. Wanita yang datang bersamanya rupanya ibu mereka. Ibunya Tuan Edward juga. Selin tiba-tiba membahas gosip yang sedang hangat beredar di kantornya. Aku dengar juga, tapi aku tidak begitu memperdulikannya, jawab Luna. Siapapun CEO perusahaan ini nanti, yang penting Edwardku baik-baik aja, tambah Luna dalam hati. Selin pun mengangguk. Iya, asalkan dia bisa bekerja dengan baik, itu sudah cukup. Semoga saja tidak ada perubahan yang aneh-aneh di kantor ini kalau nanti CEO-nya benar-benar diganti, Ibu Selin lagi. Di dalam kamarnya, Edward terlihat baru membuka mata setelah tidur panjangnya. Ia melihat ke arah jam dinding yang ada di kamarnya. Ternyata hari sudah sore. Ia pun bergegas turun dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar mandi. Pikirannya sudah sedikit lebih tenang saat ini. Sepertinya dia sudah memikirkan keputusan apa yang tepat untuk dia ambil. Selesai mandi dan berpakaian, Edward meminta Paman Lukas menemuinya di ruang kerjanya. Ada hal penting yang akan dia bicarakan. Selamat sore Tuan, sapa Paman Lukas begitu masuk ke ruangan itu. Ia dapat melihat wajah Edward lebih segar saat itu. Duduklah Paman, ada beberapa hal penting yang ingin aku bicarakan, ucap Edward. Paman Lukas pun duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Edward. Hatinya was-was, menunggu apa yang akan tuan mudanya sampaikan. Aku sudah pikirkan semuanya matang-matang, Paman. Aku akan menyerahkan perusahaan pada Hiro, ucap Edward yang membuat Paman Lukas langsung terkejut. Tuan yakin apa mereka mengancam Tuan atau menyakiti Tuan? Tanya Paman Lukas yang masih tidak percaya dengan keputusan yang diambil oleh Edward. Namun, Edward tampak mengangguk dengan tenang. Aku sudah memikirkan semua matang-matang, Paman. Aku akan menyerahkan perusahaanku dan pindah dari kota ini. Tuan yakin? Tanya Paman Lukas sekali lagi. Dia ingin memastikan dengan benar kalau pendengarannya memang tidak salah. Dan sekali lagi, Edward mengangguk dengan mantap. Aku yakin, Paman, aku sudah memikirkannya matang-matang. Mendengar itu, bahu Paman Lukas langsung meluruh lemah. Ia langsung bersandar pada sandaran kursi yang didudukinya. Dalam hatinya, Paman Lukas menggeram pada Sasha.
Wanita licik itu berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Baiklah Tuan, kalau memang itu keputusan Tuan, saya hanya bisa mengikutinya saja, jawab Paman Lukas dengan berat hati. Hari ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah Edward lupakan sepanjang hidupnya. Hari di mana dia harus merelakan apa yang sudah dia perjuangkan kepada adik tirinya atas keinginan ibu kandungnya. Menyakitkan, tidak perlu dipertanyakan lagi soal ini. Sebulan terakhir ini pikirannya selalu tidak tenang. Jiwanya selalu gelisah. Dia bahkan sampai jatuh sakit. Begitu banyak penderitaan yang sudah dia alami. Untuk itu, hari ini ia memutuskan untuk memilih hidup yang lebih tenang. Ya, satu-satunya dia membutuhkan adalah ketenangan. Dia harus mengambil keputusan terberatnya saat ini juga. Ia akan pergi dari perusahaan bahkan dari kota itu juga. Pagi-pagi sekali semua karyawan dari berbagai macam jabatan dikumpulkan di lobi lantai 1. Edward sendiri yang akan mengumumkan pengunduran dirinya saat itu sebagai CEO dan digantikan dengan CEO baru yaitu Hiro. Saat pengumuman itu, Sasha juga ikut berada di sana. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk berkumpul di sini, ucap Edward mulai pembicaraannya. Baru mengucapkan satu kalimat itu, semua karyawan yang ada di sana sudah merasa sangat haru. Mereka semua sudah beberapa minggu ini mendengar isu akan adanya pergantian CEO yang baru. Walau bagaimanapun, Edward sangat baik dan loyal pada karyawannya. Mereka semua tentu akan sangat merasa kehilangan dengan tidak adanya Edward di perusahaan itu lagi. Di barisan office girl dan ada Luna yang menatap Edward dengan lekat. Hatinya berdenyut hebat. Dia tahu bagaimana perasaan kekasihnya saat ini. Ia amat tidak mudah bagi kekasihnya. Ia sendiri ikut merasakan sesak yang dirasakan oleh Edward. Saya di sini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ini tentang pergantian CEO yang baru, ucap Edward lalu menjeda sejenak untuk mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. Ini sungguh tidak mudah. Rasanya ada sesak yang kian menghimpit di dada. Dia tidak rela, namun juga tidak berdaya. Keputusan ini harus dia jalankan. Mulai besok dan seterusnya, perusahaan ini akan dipimpin oleh CEO yang baru. Tuan Hiro lah yang akan nantinya memimpin perusahaan ini, lanjut Edward. Para karyawan sontak melirik ke arah pria yang berdiri tepat di sebelah kanan Edward. Pria bertubuh tinggi tegap yang tampak masih muda dan cukup tampan. Namun mereka masih merasa tidak rela jika CEO perusahaan itu diganti dengan yang baru. Bagi mereka lebih memilih Edward untuk tetap memimpin perusahaan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas kinerja dan kerja keras kalian selama saya memimpin perusahaan ini. Tetaplah bekerja dengan baik dan lakukan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan ini. Saya pamit. Semoga kita semua bisa bertemu kembali di lain kesempatan, ucap Edward mengakhiri kata sambutannya. Para karyawan tampak terduduk lesu. Bahkan ada yang sudah menangis tanpa bersuara. Mereka sangat sedih dengan kepergian Edward dari perusahaan yang terkesan mendadak dan begitu cepat. Namun, mereka tidak dapat menahan kepergian pria yang duduk di kursi roda itu. Selanjutnya, Edward mempersilahkan Hiro untuk memperkenalkan diri. Pria itu tidak banyak bicara selain memperkenalkan siapa namanya dan juga harapannya untuk perusahaan. Jujur, Hiro masih ada rasa tidak enak hati untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Namun perusahaan ini juga mesti diselamatkan. Selesai kata sambutan dari Hiro, para karyawan bergantian menyalami Edward satu persatu. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Edward yang selama ini sangat memperhatikan nasib karyawan dengan baik. Paman Lukas yang menyaksikan itu sampai terharu dibuatnya. Di antara banyak karyawan hanya ada satu yang tidak menghampiri Edward. Dia adalah Luna. Gadis itu tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Dia langsung pergi meninggalkan tempat itu begitu saja. Kepergian Luna menarik perhatian Edward dan juga Hiro. Hiro mengerutkan kening melihat gadis berseragam office girl itu. Ia tidak mengerti kenapa gadis itu tiba-tiba pergi begitu saja. Drrrr. Handphone di saku Luna bergetar. Saat ini dirinya sedang menenangkan diri dengan menangis di toilet. Ternyata saat itu ada panggilan masuk dari Edward. Luna pun dengan cepat menghapus air matanya dan menjawab panggilan itu. Halo, sapa Luna. Suaranya terdengar serak. Kau di mana? Bisa ke ruanganku sebentar? Tanya Edward. Baiklah, aku akan ke sana. Tunggulah sebentar. Jawab Luna lalu segera memutuskan panggilan tersebut.
Luna mencuci wajahnya dengan cepat lalu mengelapnya dengan tisu. Ia tidak mau Edward melihat wajah sedihnya. Setelah wajahnya tampak segar kembali, dia pun segera masuk ke ruangan Edward. Di mana saat itu Edward sedang seorang diri saja di sana. Tidak terlihat ada Hiro atau Paman Lukas di sana. "Permisi," ucap Luna waktu masuk ke ruangan tersebut. "Kau sudah datang. Ayo, duduk di sini," panggil Edward sambil menunjuk sofa yang ada di sampingnya. Luna pun masuk dan duduk di sofa tersebut. Kemudian Edward langsung menggenggam kedua tangan Luna dengan erat. Ia lalu mencumi punggung tangan Luna secara bergantian. "Jaga dirimu baik-baik, Luna. Kau masih bisa tetap bekerja di sini seperti biasa. Aku akan bilang pada Hiro nanti," ucap Edward yang membuat Luna bingung. Jaga diri baik-baik? Apa maksudnya bicara seperti itu? Memangnya dia mau pergi kemana? Bukankah dia hanya pergi dari perusahaan itu saja? "Aku akan baik-baik aja kalau kita tetap bersama. Kalau ada waktu luang, aku akan mengunjungimu ke rumahmu," jawab Luna. Edward terdiam sejenak. Wajahnya seperti memikirkan sesuatu. Selanjutnya ia pun meminta Luna duduk di pahanya agar ia lebih leluasa memeluk gadis itu. "Aku akan sangat merindukanmu," ucap Edward sambil mengeratkan pelukannya pada Luna. Luna pikir maksud Edward mengatakan akan merindukannya itu karena mereka akan jarang bertemu lagi setiap hari. Tak seperti biasa mereka selalu bertemu di kantor. "Aku bahkan sudah merindukanmu, Edward. Sebulan ini kita sudah jarang bertemu dan berkomunikasi. Kau sangat sibuk dengan urusanmu, tapi tidak masalah, aku dapat memahaminya," saut Luna. "Lama-lama nanti kau akan terbiasa tanpa aku, Luna," ucap Edward lagi. "Itu artinya aku harus tersiksa karena merindukanmu. Mauku kita bisa bertemu lagi setiap hari. Pokoknya setiap ada waktu luang aku akan mengunjungimu," kata Luna penuh harap. Edward tidak menjawab lagi. Matanya mulai memanas mendengar setiap perkataan dari Luna. Dadanya kian sesak. Ia pun nanti akan sangat merindukan gadisnya ini. Dia akan merindukan tawa riang dari Luna yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupnya. "Aku akan merindukanmu, Luna. Sangat merindukanmu. Aku tahu ini berat, tapi kita pasti bisa melaluinya," ucap Edward. Luna pun hanya mengangguk dalam pelukan Edward. Entah kenapa, ia seolah tidak mau melepaskan pelukan itu. Dia merasa ini seperti pelukan terakhir bagi mereka. Sedang asik berpelukan, pintu ruangan Edward diketuk dari luar. Dengan cepat, Luna segera bangkit dari duduknya. Namun sebelum itu, tak lupa Edward mencium kening Luna dalam-dalam. Tak lama, masuklah Paman Lukas bersama Hiro dan Sasha. Melihat wajah ibu kandung Edward dan Hiro, wajah Luna berubah masam. Dia tidak suka pada kedua orang itu. Ia tahu mereka yang menyebabkan Edward menjadi harus meninggalkan perusahaan ini. Hiro sendiri mengamati wajah Luna. Dia sadar itu adalah office girl yang tadi pergi begitu saja. Lalu kenapa sekarang dia malah di ruangan Edward? Apalagi Luna tidak terlihat membawa alat kebersihan atau apapun di sana. Hiro curiga. Apa yang mereka berdua lakukan di ruangan itu? "Saya permisi dulu, Tuan," ucap Luna pada Edward sambil membungkukkan badannya sedikit. Edward pun mengangguk. Setelah itu barulah Luna pergi dari ruangan tersebut tanpa menyapa CEO perusahaan yang baru. Menyapa? Luna malah sangat muak pada mereka. Bersambung.